Halo, selamat malam pemirsa. Banyak kalangan meragukan netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024, apalagi seperti yang kita ketahui putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ikut berkontestasi pada Pilpres mendatang, bersanding dengan Prabowo Subianto menjadi cawapres. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mengawal jalannya pemilu? Masyarakat perlu kiranya berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan Pilpres 2024 demi terciptanya Pilpres yang jujur dan adil serta damai tanpa ada kecurangan di dalamnya. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menjaga Pilpres dari perilaku curang. Bersama saya, Afiani Malik. Menjaga Pilpres dari perilaku curang. Tepat kiranya pengibaratan yang disampaikan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bahwa pemilu 2024 serupa dengan pertandingan sepak bola. Tepat pula dia meminta masyarakat mencermati jalannya pemilu agar sesuai dengan ketentuan. Pemilu dan sepak bola sama-sama kompetisi yang menyedot atensi dan sangat berarti. Sebagai sebuah kompetisi, sepak bola dan pemilu diatur beragam regulasi. Meski begitu, potensi terjadinya pelanggaran, kecurangan, akal-akalan sangat mungkin terjadi. Semua demi menggapai kemenangan, meski terkadang sampai harus mencederai fair play. Sepak bola tak lantas steril dari kecurangan kendati sudah ada wasit dan pengawas pertandingan. Sebaik apapun penyelenggara, seprofesional apapun badan yang menaungi kompetisi, celah pelanggaran juga tetap terbuka. Karena itulah perlu pengawas lain yakni penonton untuk menunjukkan wasit netral atau berpihak, penyelenggara imparsial atau parsial, pemain bermain fair atau curang. Pun demikian dengan pemilu. Sebaik apapun penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, pelanggaran dan kecurangan tetap menjadi ancaman. Apalagi kalau KPU dan Bawaslu kurang baik. Senetral apapun orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu yakni Presiden, kecurangan tetap mengkhawatirkan. Terlebih jika Presiden tidak netral. Jika orang nomor satu di negeri ini itu punya keberpihakan. Sudah baikkah KPU dan Bawaslu? Harus kita katakan, belum sepenuhnya. Bawaslu misalnya masih penyakitan standar ganda. Dalam beberapa kasus, mereka reaktif, gesit, menyikapi pelanggaran oleh calon tertentu, tapi seolah cacat netra. Ketika kandidat lain melakukan hal yang sama, mereka tegas menindak pelanggaran oleh calon yang tak dekat dengan penguasa, tapi amnesia kepada kontestan dukungan penguasa. Sudah netralkah kepala negara? Secara verbal, Presiden Joko Widodo memang kerap kali menegaskan hal itu. Akan tetapi, sulit dibantah, mustahil disangkal. Realitas yang ada berkebalikan. Joko Widodo bilang tak cawe-cawe, namun beberapa kali dia memperlihatkan cawe-cawenya. Satu lagi, bagaimana mungkin Presiden akan benar-benar netral jika keluarganya ikut menjadi kontestan? Bagaimana bisa rakyat merendah asa? Semua akan baik-baik saja jika proses pencalonan sang putra sulung kesayangan Gibran sebagai wakil presiden saja tak baik. Pemilu, utamanya Pilpres, telah menapaki tahap menentukan yakni penentuan nomor urut pasangan calon. Tahap-tahap selanjutnya akan lebih krusial. Kecurangan dan pelanggaran pun lebih berpeluang. Pada konteks itulah kita lagi-lagi mendesak para penanggung jawab tak lagi melukai tanggung jawabnya. Kita meminta Presiden, pemerintah dan seluruh perangkatnya netral dalam arti sebenarnya. Bukan katanya netral tetapi sebenarnya tak netral. Kita juga mengingatkan para pemain untuk bermain sportif, tidak curang, tidak semaunya. Yang tak kalah penting, kita mengajak masyarakat lebih peduli mengontrol penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Sebarluaskan jika ada kecurangan, viralkan kalau ada pelanggaran. Jangan sandarkan sepenuhnya pengawasan kepada lembaga pengawas.
Jadilah penonton yang berani bersuara, yang sigap berteriak terhadap ketidaknormalan jalannya pertandingan. Sama seperti sepak bola, kalah menang biasa dalam pemilu. Namun, jika kemenangan diraih dengan segala cara, kalau kekalahan diderita karena kecurangan, kita khawatir pemilu akan berkesudahan dengan kekacauan. Disitulah demokrasi dipertaruhkan.